Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 77, Pengacuh Kecil. Denny tidak tahu bahwa gadis manis itu sedang menghitung berapa banyak uang yang akan dia keluarkan. Bagi orang kaya seperti Denny, mungkin hal sepele untuk makan di tempat mewah seperti ini. Tetapi bagi Isabel, biaya makan di tempat ini bisa cukup untuk biaya makan di kosnya selama setengah bulan. Isabel juga melihat tatapan meremehkan dari para wanita di tempat itu. Dia tahu penampilannya jauh dari kata mewah. Semua outfit yang dia pakai dibeli di pasar, bukan di butik atau pusat perbelanjaan seperti yang dikenakan oleh wanita-wanita di sana. Kau cantik, jauh lebih cantik dari mereka. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri hanya karena kau memakai barang-barang yang murah. Kau lebih berharga dari mereka, kata Denny dengan tulus. Kamu mau makan apa? Tanya Denny pada Isabel yang duduk di depannya. Isabel masih saja membolak-balik buku menu yang dipegangnya. Sepertinya tidak ada makanan yang setidaknya murah di lembaran kertas itu. Karena menunggu terlalu lama, akhirnya Denny yang memesan untuknya. Sesuaikan dengan pesanan saya, Mbak, kata Denny sambil menyerahkan buku menu itu kembali pada pelayan yang mencatat pesanan mereka. Loh, Kak, itu, kamu terlalu lama. Kasihan pelayannya sudah berdiri lama. Ucap Denny langsung memotong perkataan Isabel. Iya, tapi Isabel ingin ngomong. Boleh, kata Isabel. Tetapi sebenarnya bukan pertanyaan, melainkan permintaan tolong pada Denny. Ada apa? Kamu sakit? Tanya Denny. Tidak. Begini. Kak Denny, janji jangan marah ya, kata Isabel. Iya, cepat bilang saja. Nanti kalau uang Isabel tidak cukup untuk membayar tagihannya, bisakah Kak Denny membantu sisa pembayarannya? Besok. Dalam 5 hari Isabel akan menerima gajinya. Denny tersenyum lebar. Ternyata gadis manis di depannya mengira bahwa ia meminta agar Denny membayar makan malam kali ini. Mungkin Isabel berpikir bahwa dia benar-benar meminta bayaran atas bantuan yang diberikannya kemarin. Apa aku terlihat seperti orang yang meminta untuk dibayari? Denny tertawa. Oh, jadi, bayar sendiri ya? Kalau begitu, sepertinya Isabel cukup punya uang, kata Isabel sambil menghela nafas lega. Gadis itu terlihat sangat lega, dan itu membuat Denny merasa begitu gemas. Ini pertama kalinya ada gadis yang bersedia membayar sendiri ketika pergi bersamanya. Biasanya, wanita-wanita yang bersamanya akan sibuk menghabiskan uangnya, dan Denny menganggapnya wajar karena mereka sudah menyerahkan diri secara fisik. Dia hanya memandang hubungannya dengan para wanita sebagai hubungan mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Berapa gaji kamu di kafe itu? Tanya Denny. Cukup buat makan dan mengirim uang ke adik di kampung. Cukup sih, jawab Isabel. Berapa? Tanya kembali Denny. Kenapa? Kak, Bele. Denny menekan suaranya karena gadis itu tidak menjawab pertanyaannya. 3 juta, jawab Isabel. Oke. Aku akan membayar kamu 10 kali lipat jika kamu mau bekerja sama dengan aku. Gimana? Tawar Denny kepada Isabel. Namun, gadis di depannya tampaknya sama sekali tidak antusias. Padahal Denny tahu bahwa gadis itu pasti butuh uang banyak. Kerja jadi apa kok bayarannya besar banget? Tidak ada yang aneh-aneh, kan? Isabel tidak mau menjual diri, tegas Isabel. Denny hampir saja terbahak mendengar kata-kata gadis manis itu. Tapi ia menahannya ketika seorang pelayan datang untuk mengantar pesanan mereka. Kita makan dulu. Nanti kita bicarakan lagi, kata Denny. Denny kemudian mengambil piring milik Isabel ketika ia melihat gadis itu kesulitan memotong daging di piringnya. Gini saja, kan bisa, ujar Denny sambil memotong daging kecil-kecil untuk Isabel. Makasih, Kak. Akhirnya, mereka menikmati makan malam dalam keheningan. Sesekali Denny mencuri pandang pada wajah yang sejak hari itu sudah merebut perhatiannya. Setelah mereka selesai makan, Denny kembali ke misinya. Gimana? Tanyanya. Enak, jawab Isabel. Bukan itu, tapi tawaran kakak tadi.
Kali ini Denny benar-benar ingin menggigit pipi gadis itu. Oh, jadi kerja apa sampai bisa digaji 30 juta dalam sebulan? Kak Denny ingin menipu Isabel hanya karena saya dari desa. Ya. Selidik Isabel. Kamu cuma mengasuh seorang anak, ucap Denny. Anak gajah atau anak harimau? Tanya Isabel. Ya Tuhan, kamu. Denny sampai memejamkan matanya karena menahan hasrat untuk menerkam gadis itu sekarang juga. Ini. Denny menyerahkan ponselnya pada Isabel. Di layar ponsel itu terpampang gambar seorang gadis kecil sedang tertawa sambil menekuk bonekanya. Cantik banget, puji Isabel. Sama seperti kamu, lirih Denny. Apa? Kak, tanya Isabel. Tidak. Ini yang akan kamu asuh. Namanya Tias dan umurnya sekitar 4 tahunan. Kamu akan mengasuhnya selama 24 jam. Itu artinya kamu akan tinggal bersamanya. Jelas Denny. Ini anak Kak Denny, tanya Isabel. Bukan. Tapi aku kenal mamanya. Jawab Denny. Oh, kok cuma? Oh, sih. Mau atau tidak? Tanya Denny memastikan. Mau banget. Isabel tampak antusias setelah mengetahui pekerjaan yang akan diberikan oleh Denny. Mengasuh seorang gadis cilik tampaknya akan sangat menyenangkan. Dan gaji yang ditawarkan begitu menggiurkan. Besok kau mulai bekerja, ujar Denny. Hah, tapi Isabel kan belum keluar dari pekerjaan Isabel yang sekarang. Kata Isabel dengan kaget. Aku akan mengurus semuanya. Yang penting kamu sudah setuju. Besok pagi, kemas barang-barangmu di kosan karena mulai besok, kamu akan tinggal bersamaku. Jelas Denny. Kok jadi tinggal sama Kak Denny? Bukannya kata Kak Denny, Isabel harus bersama Tias selama 24 jam. Tanya Isabel. Tias sekarang akan tinggal bersamaku. Jawab Denny. Di perusahaan Baskoro, Arga sedang berada di ruangannya yang ditemani oleh Charlie. Apa jadwalku hari ini? Tanya Arga. Yang pagi itu sudah datang ke perusahaannya seperti biasa. Charlie menunjuk pada tumpukan berkas di depannya. Dia memang bisa menghandle semua urusan perusahaan. Tetapi untuk tanda tangan berkas hanya Arga dan Gali yang bisa melakukannya. Cukup banyak ya, masa ia pertama masuk langsung lembur. Belum puas mengasuh istri seminggu. Hah, gerutu Arga. Ya ampun, kerjaan tuh numpuk. Sindir Charlie. Seminggu ini memang Arga fokus pada putranya. Ia juga tak mungkin nekat menyentuh sang istri yang sudah pasti lelah karena merawat putra mereka. Setelah pulang dari rumah sakit pun dia tetap memberi kesempatan pada Anjani untuk banyak beristirahat. Ada si kecil yang harus ia jaga dalam perut istrinya. Charlie tetap berada di ruangan itu karena sambil meneliti berkas. Arga juga menanyakan beberapa hal menyangkut perusahaan yang mungkin ia lewatkan beberapa hari ini. Pak, ada tamu. Ada. Berta berhenti berbicara ketika seorang laki-laki menyerobot masuk ke ruangan Cheonnya. Udah. Dia juga tahu aku bakal ke sini. Seseorang menyerobot masuk dengan diikuti seorang gadis manis yang tampak masih sangat muda. Charlie bersiul melihat gadis cantik di depannya. Gadis belia itu terlihat sangat malu-malu. Tumben dapat yang orisinal. Biasanya kamu bawa barang yang gaje. Sindir Charlie yang langsung mendapat tatapan tajam dari pria yang baru saja datang itu. Aku nggak nyari kamu. Nggak usah ikut ngomong. Sengit Denny. Ia tidak suka dengan tatapan kagum dari Charlie pada gadis di sampingnya. Tapi ia belum punya hak untuk melarang tatapan seperti itu karena antara dia dan Isabel belum ada hubungan apapun. Arga menghentikan kegiatannya. Ia tahu gadis yang dibawa Denny adalah calon pengasuh Tias. Dari kesan pertama melihatnya, ia yakin gadis itu mampu merawat dan sekaligus menjadi teman untuk Tias. Dia wanita yang kemarin aku bicarakan. Dia yang akan merawat Tias, kata Denny kepada Arga yang sudah duduk di sofa single yang ada di sampingnya. Perkenalkan dirimu. Denny meminta gadis di sampingnya untuk memperkenalkan diri pada Arga. Saya Isabel. Umur saya 19 tahun. Saya lulusan sekolah menengah atas. Ucap Isabel memperkenalkan diri. Kau bisa merawat seorang anak? Tanya Arga. Dulu saya sudah biasa merawat adik saya. Jawab Isabel. Oke. Mulai sekarang kamu akan tinggal bersamanya. Jangan khawatir. Dia tidak akan berani mengganggumu. Kurasa pria di sampingmu cukup pintar untuk mendengar kata-kataku kemarin. Kata Arga sambil menunjuk ke arah Denny. Apa sih?
Gak, kan aku udah janji sama kamu, ujar Denny. Setan di otak kamu terlalu banyak. Siapa tahu kamu tiba-tiba hilaf, sahut Charlie yang sudah tahu alur pembicaraan antara Arga dan Denny. Sementara itu, Isabel masih menundukkan kepalanya. Entah kenapa dia menjadi membeku ketika pria bernama Arga tadi sekilas melihatnya. Aura pria itu terasa sangat dingin, hingga mampu membuat seluruh tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sepertinya urusanku sudah selesai di sini, Isabel. Sepertinya kamu juga ketakutan melihat kalian berdua. Denny bangkit dengan menarik lembut tangan mungil Isabel. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bekerja, kata Isabel. Arga hanya mengangguk tanpa sedikit pun melihatnya. Pria itu tampaknya sedang berkirim pesan dengan seseorang melalui ponselnya. Charlie menatap malas Arga. Ia sangat hafal bahwa jika sudah berkirim pesan seperti itu, ujung-ujungnya pasti izin untuk pulang. Dan alasannya selalu sama, istrinya sedang membutuhkannya. Padahal, ia tahu betul pasti Arga sendirilah yang selalu merindukan istrinya. Charlie sering tak habis pikir bisa sebucin itu Arga pada istrinya. Padahal dulu pria itu sangat membenci janda dari kakaknya itu. Jangankan merindukannya, Arga bahkan jijik untuk menyebut nama sang istri. Tidak seperti yang ada di pikiranmu. Aku tetap mau menyelesaikan itu semua. Tunjuk Arga pada berkas yang masih menumpuk itu. Istriku cuma nanyain babysitter itu. Nanti sore dia minta ke rumah Denny untuk bertemu gadis tadi sekaligus berkenalan dengan Tias, sambungnya. Beruntung kamu punya istri berhati malaikat kayak dia. Walaupun tahu Tias putri dari ratu, ia tetap menyambutnya dengan tangan terbuka. Untung waktu itu pas kamu lagi benci-bencinya sama dia. Aku nggak jadi maju buat rebut dia. Kalau nggak pasti kamu udah nangis darah sekarang, goda Charlie. Brengsek, keluar kamu. Sebelum aku benar-benar lempar kamu keluar jendela. Arga selalu sakit jika teringat kebodohannya dulu. Iya, maaf. Sensi banget sih. Aku kan cuma ngingetin agar kamu selalu bersyukur dapat istri yang cantik plus baiknya nggak ketulungan kayak dia, celetuk Charlie. Sementara itu, Denny yang sedang berjalan menuju basement gedung melihat heran pada gadis yang berjalan di sampingnya. Kamu kenapa dari tadi diam, Bele? Tanya Denny. Pria yang tadi atasan Kak Denny, tanya Isabel penasaran. Bisa dibilang begitu sih, kenapa memangnya? Kata Denny. Kok nyeremin banget ya, nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Yang jadi istrinya sepertinya akan ketakutan deh. Dingin banget gitu, ucap Isabel yang merasa ketakutan ketika melihat Arga. Hais, sepertinya menceritakan kebucinan sahabatnya pun percuma. Tidak akan ada yang percaya bahwa pria sedingin dan searogan Arga akan tunduk di bawah kaki istrinya. Denny bahkan selalu berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menjadi bodoh seperti singa gunung itu. Sampai kapanpun dia tidak akan tunduk pada seorang wanita, karena dialah yang akan menaklukkan wanita di bawah kakinya.